Shalom, selamat bertemu kembali buat Inang wanita GKPS, terkhusus yang berada di Resort Bandar Lampung. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa, Allah yang kekal, yang senantiasa mengasihi kehidupan kami. Kami rasakan Tuhan hingga saat ini. Kami masih boleh menikmati berkat daripada-Mu. Kami bersyukur biarlah berkat yang Engkau berikan buat kami itu adalah wujud kehidupan kami bersyukur kepadamu di dalam setiap kehidupan kami. Terkhusus pada saat ini Bapa, kami bersekutu di dalam PA wanita. Hadirat Engkau Bapa, kami telah siap Engkau pakai menjadi alat-Mu dan menjadi tempat firman-Mu di dalam kehidupan kami. Amin. Inang yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita buka Alkitab kita melalui nats kita hari ini yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 14. Dimulai dari ayat 27 sampai ayat ke-31. Demikian firman Tuhan. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita, karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Inang yang terkasih dalam nama Yesus, dalam kehidupan kita, pasti kita selalu mendambakan, menginginkan hidup di dalam damai. Kira-kira, apakah yang harus kita perbuat supaya kita hidup di dalam damai? Atau suatu pertanyaan dalam hidup kita, apakah damai itu otomatis terwujud nyata dalam kehidupan kita tanpa ada usaha dan upaya kita lakukan? Saya yakin damai yang di dunia ini, damai yang datang dari dunia ini, itu akan kita peroleh, namun sifat sementara. Damai di dunia ini bisa kita miliki, bisa kita nikmati, namun tidak pernah memberikan kedamaian yang kekal dalam kehidupan kita. Kenapa saya katakan? Coba dulu sebentar ini. Suatu perenungan dalam hidup kita, di saat situasi, kondisi seperti apakah kita merasakan hidup dalam damai? Boleh kira-kira siapa Inang yang bisa memberikan jawaban kesaksian dalam hidup kita? Ada seorang yang mengatakan hidup saya damai ketika anak-anak saya mendengarkan nasihat saya, mendengar pudahku. Saya merasa damai ketika
usaha lancar, pekerjaan lancar, tidak ada masalah. Saya merasa damai ketika suami saya masih mengasihi saya, mencintai saya, memberikan kebutuhan nafkah keluarga kami. Saya merasa damai ketika saya masih bisa melakukan apa yang menjadi tanggung jawab saya selaku inang. Ketika itu kita miliki suami yang sayang kepada kita, anak-anak yang selalu mendengarkan nasihat kita, usaha kita lancar, kira-kira kekalkah itu dalam kehidupan kita? Saya yakin tidak. Berarti boleh kita katakan bahwa damai yang datang dari dunia, damai yang kita miliki di dunia ini tidaklah kekal memberikan damai shalom di dalam kehidupan kita. Damai itu akan bisa hilang, damai itu akan bisa hancur kalau tidak damai yang daripada Tuhan. Oleh karena itu, mari kita lihat melalui nats kita pada hari ini. Yesus memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan murid-murid Tuhan Yesus. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Anggus malu maka tahun damai mahu tadikon. Jadi kalau kita lihat arti kata kutinggalkan, hutadikon, berarti itu adalah suatu warisan yang diwariskan kepada kita. Jadi salah satu warisan yang diberikan Tuhan kepada murid-muridnya, kepada kita, orang yang percaya adalah damai sejahtera. Damai yang penuh dengan shalom. Bukan damai seperti dunia yang disebutkan dalam ayat 25, bahwa damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia ini. Damai dari dunia adalah sementara, tidak kekal. Namun damai yang diberikan Tuhan kepada murid-muridnya pada saat itu dan kepada kita adalah damai yang kekal. Inang yang terkasih, kalau kita lihat, kalau kita baca sebelum ayat kita, kenapa ini disampaikan, dikatakan Yesus kepada murid-muridnya? Ternyata konteks PA Inang hari ini adalah kata-kata perpisahan Yesus kepada murid-muridnya. Hata pertandingan ni Yesus hubani susiani. Jadi secara logika kita, kalau kita mendengarkan kata perpisahan, itu adalah suatu momen keadaan yang menyedihkan, yang menyakitkan. Jadi mungkin waktu kita muda, Inang, dan mungkin saat ini masih pernah kita dengar lagu rohana, kata istilah sekarang, bukan rohani, lagu dunia. Bukan perpisahan yang ku tangisi, namun pertemuan yang ku sesali. Dapatkah kita bertemu lagi seperti dulu? Ya, kehidupan manusia ketika mendengarkan kata perpisahan membuat kita gelisah, khawatir, takut, menyedihkan. Dalam benak pikiran murid-murid Tuhan Yesus juga bukan hanya ini. Namun dalam benak mereka berpikir ketika Yesus pergi meninggalkan mereka di dunia ini dalam segi manusiawi, daging, mereka merasa tidak ada guru, tidak ada pendamping, tidak ada lagi yang memperlihatkan Yusidea, kata Simalungun. Tidak ada yang memelihara, tidak ada yang menjaga mereka dari musuh-musuh yang membenci Yesus, baik juga dalam pelayanan Yesus bersama dengan muridnya ketika mereka berada di dunia ini. Namun Yesus mengatakan satu hal yang luar biasa. Kalau kita lihat ya dalam pasal 14 ayat 1, janganlah gelisah hatimu. Dan dalam ayat kita juga dikatakan dalam ayat 27b, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi kalau damai yang dari dunia
Ketika kita gagal, ketika kita tidak mendapatkan kasih dari suami, ketika kita tidak mendapatkan keberhasilan dari pekerjaan, pasti kita akan gelisah, takut, dan gentar tentang hidup kita. Itulah damai yang sementara. Namun damai yang diberikan Tuhan kepada murid-muridnya, baik juga kepada orang percaya sekarang, buat inang wanita, terkhusus KKPS ini, yang diberikan Tuhan adalah kita dikuatkan. Damai, sejahtera, shalom, damai yang sempurna. Si Malungun makatan gokandea, damai shalom yang berada dalam hati dan pikiran kita, damai yang ada secara jasmani dan rohani kita. Jadi itu yang disebutkan damai yang diberikan Tuhan Allah, damai yang sempurna. Mari inang, satu hal yang kita syukuri, terlebih di tengah-tengah kehidupan kita saat ini, mungkin kita masih hidup di dalam kecemasan, kegelisahan, kekhawatiran dalam keadaan sekarang. Ya, terlebih kalau kita lihat 3 hari di belakang ini, padahal pemerintah masih menganjurkan supaya kita waspada, menjaga diri, masih berdiam di rumah. Tapi mari kita lihat fakta ini sekarang, 3 hari. Sungguh luar biasa. Keadaan masih mencemaskan, namun orang sudah hidup di dalam sesuka hati. Secara umum kita masih hidup di dalam kegelisahan, kekhawatiran. Tapi Tuhan mengatakan bahwa damai sejahtera kutinggalkan kepadamu dan kuberikan kepadamu. Oleh karena itu, apa yang menjadi berita sukacita buat kita? Ketika Yesus memberikan damai sejahtera, ternyata Tuhan menginginkan kehidupan wanita KKPS saat ini. Seperti kalau kita lihat dalam tujuan inang, supaya kaum perempuan dapat mengusahakan damai sejahtera di dalam keluarga dan kehidupan. Mengusahakan. Jadi dalam kehidupan kita, Tuhan telah memberikan. Berarti apa yang menjadi tanggung jawab kita, apa yang harus kita lakukan ketika Tuhan sudah memberikan kepada kita warisan damai itu, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita lihat dalam kehidupan secara duniawi, hubungan orang tua dengan anak, ketika orang tua memberikan warisan kepada anaknya, pasti orang tua selalu mengatakan, jaga, peliharalah. Ramot konda bapa, ramot konda inang, harta nahu bere. Jadi warisan yang diberikan Tuhan kepada kita damai sejahtera harus kita jaga, harus kita perjuangkan dalam kehidupan kita. Bagaimana cara kita memperjuangkan damai? Tentunya bahwa Tuhan memberikan kepada kita damai sejahtera. Tuhan memberikan kepada kita hidup di dalam shalom. Itu adalah suatu pemberian berkat yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita perjuangkan. Bagaimana kita hidup di dalam damai antara kita dengan seseorang, bagaimana kita hidup dengan kehidupan di sekeliling kita, bagaimana kita hidup di tengah-tengah keluarga kita, antara istri dan suami, orang tua dengan anak-anak, harus kita lakukan. Bagaimana caranya? Kalau kita lihat di dalam kehidupan kita, memang sering terjadi dalam kehidupan kita perselisihan, pertengkaran, hidup kita di dalam kekacauan. Apa faktor penyebab? Itu sering terjadi karena ada sifat dalam kehidupan kita, sifat di dalam keegoisan, kesombongan, keangkuhan, dan merasa diri lebih sempurna dibanding dengan orang lain. Mari, seseorang akan memperoleh damai yang kekal dari Tuhan ketika kita mau merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Damai itu akan nyata dapat kita perjuangkan dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam rumah tangga kita. Kalau kita mau menerima kelemahan, kelebihan seseorang, damai itu akan terwujud dapat kita perjuangkan dalam kehidupan kita.
kalau kita tetap membuka hati kita, menerima Yesus Raja Damai di dalam kehidupan kita. Mari kita evaluasi dalam kehidupan kita. Apakah damai itu masih ada nyata di dalam kehidupan pribadi kita, keluarga kita, gereja kita, persekutuan kita saat ini? Andaikan damai itu sudah mulai kabur, sudah abu-abu melalui PA kita hari ini, marilah inang kaum perempuan mengusahakan. Ada orang mengatakan, sedangkan layangan yang putus dikejar orang. Padahal berapalah harga nilai sebuah layangan. Tapi ketika layangan itu terputus, orang berupaya untuk mengusahakan mendapatkan layangan kembali. Hidup seorang wanita yang ditebus oleh Tuhan. Kita juga ketika damai itu sudah mulai kabur, abu-abu dalam kehidupan kita. Ketika damai itu sudah mulai menghilang dari persekutuan kita ini. Ketika damai itu sudah mulai kabur antara persekutuan kita dengan orang lain dalam persekutuan pergaulan sehari-hari. Kejarlah, upayakanlah melalui damai yang dari Tuhan, yang mengendalikan, yang menguasai hati dan pikiran kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita kembali berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan. Tuhan mengingatkan kehidupan kami sebagai umat yang percaya, yang telah menerima warisan berkat rohani melalui damai shalom yang abadi yang daripadamu. Itu telah Engkau berikan buat kami, yang harus kami perjuangkan dalam kehidupan kami, supaya dalam hidup kami Tuhan, di dalam pergaulan sehari-hari, dalam rumah tangga, terkhusus kami inang, biarlah damai daripadamu yang mengendalikan hati dan pikiran kami. Benar Tuhan, kalau hanya damai dari dunia, itu hanya bersifat sementara, membuat kami bisa hidup di dalam kegelisahan, kekhawatiran, kecemasan. Namun ketika damai daripadamu mengendalikan hati kami akan bisa menghadapi segala rintangan, tantangan, kegagalan apapun yang kami alami dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, rumah tangga kami, anak-anak kami, dimanapun berada, Tuhan tetap menyertai kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Biarlah Engkau selalu memberkati kami, hingga kami boleh kembali pada minggu yang akan datang untuk bersekutu di rumah kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Amin.